Antropologi budaya merupakan salah satu cabang dari ilmu antropologi yang khusus mempelajari tentang bagaimana variasi kebudayaan dari seluruh dunia yang dihasilkan oleh manusia. Nah, ilmu ini memfokuskan pada bagaimana manusia mampu menghasilkan kebudayaan, lalu bagaimana cara manusia tersebut mengembangkan kebudayaan tersebut dari masa ke masa. Nah, melalui cabang ilmu ini, kita semua akan tahu bahwa pentingnya peranan masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan karena kebudayaan ini sangatlah penting sebagai identitas suatu bangsa. Pertama kita harus ngerti dulu pengertian dari prehistory. Nah, prehistory ini berasal dari kata pre dan history. Pre yang berarti sebelum dan history yang berarti sejarah. Jadi, prehistory merupakan ilmu yang membahas perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal tulisan dan huruf. Nah, di dalam ilmu sejarah, seluruh dari perkembangan kebudayaan umat manusia itu dimulai sekitar 800 tahun yang lalu hingga sekarang. Etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Etnolinguistik terbentuk dari kata etnologi dan linguistik yang lahir karena adanya penggabungan antara pendekatan yang biasa dilakukan oleh ahli etnologi dengan pendekatan linguistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnolinguistik termasuk cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Selanjutnya etnologi. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola-pola seperti adat istiadat perkawinan, struktur kekerabatan, sistem, politik dan ekonomi, agama, cita-cita rakyat, kesenian dan musik, serta perbedaan antara pola-pola tersebut di masyarakat pada masa sekarang. Etnologi juga mempelajari tentang dinamika kebudayaan, bagaimana kebudayaan berkembang dan berubah, serta bagaimana kebudayaan tersebut dengan kebudayaan lain saling memengaruhi, termasuk juga interaksi antara berbagai macam kepercayaan dari cara-cara pelaksanaannya di dalam suatu kebudayaan. Tahu gak sih, ternyata etnologi mempunyai dua aliran, yaitu diakronik dan sinkronik. Diakronik merupakan cara berpikir sejarah yang menceritakan sebuah peristiwa yang memanjang dalam waktu, namun terbatas dalam ruang lingkup. Cara berpikir diakronik ada dua unsur, yaitu unsur periodisasi dan unsur kronologis. Unsur periodisasi berarti unsur yang menganalisis suatu peristiwa sejarah yang berlangsung secara runtut dan urut. Sedangkan unsur kronologis artinya unsur yang menganalisis suatu peristiwa sejarah yang berlangsung secara teratur dari segi proses dan waktu terjadinya peristiwa. Contoh periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. 1. Masa berburu dan meramu. 2. Antropologi sinkronik mempelajari tingkah laku sosial dalam suatu lembaga seperti keluarga, kultur kebudayaan, sistem kekerabatan, tata hukum, dan organisasi politik. Adapun pengertian sinkronik. Sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa seperti penyebab, dampak, tokoh, tempat, dan lain-lain. Contoh dari sinkronik yaitu rekonstruksi peristiwa pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 oleh Sartono Kartodirjo. Dalam penelitiannya, Sartono Kartodirjo mengusut berbagai aspek yang berpengaruh terhadap munculnya pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Manfaat ilmu antropologi bagi kehidupan adalah untuk membangun masyarakat yang lebih maju, mengetahui sikap masyarakat berbagai suku, menimbulkan sikap toleransi, menjadikan bersyukur dan memudahkan mencari solusi suatu masalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.